Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Yes, ini pastinya nggak afdol kalau misalnya tiap DPI kalau ada gua nggak bahas tim favorit gua. Selamat datang di MUTV. Pria tidak bercerita, tapi berusaha lewat kerja keras. Itulah yang dilakukan Bruno Fernandes. Jawab kritik legend lewat penampilan apik. Selamat datang di DPI MUTV. DPI MUTV. Apa coba lagi? Apa yang perlu dibahas dari MU? Ada. Apa? Ada. MU tetap masih punya seonggok Bruno Fernandes. Itu lagi. Senin udah itu. Mendingan kita omongin Pelupesi. Mendingan kita omongin Patrick Kluivert puas dengan pemain-pemain pas latihan perdana. Emil Laudero. Ya kan? Karena gue lihat dari tadi penontonnya 3.000. Harusnya produser langsung lihat timnas aja langsung nih gitu kan. Ngapain dipaksain MUTV? Coba kita coba bahas MUTV. Kalau pengen naik mereka gue SP. Let's go MUTV. Oke, ini kita lanjutin ya MU. Tapi tadi ada beberapa yang emang udah request kok Bang di kolom komentar. Ya harus Katanya sawer mau berarti. join. Harus nah, sawer dia. bahasannya MU. Tuh berarti harus sawer sekarang juga Tuh, ya. tuh Cit. Mana, MU tim championship dibahas mulu. Hampir bang. Hampir bang. Tim Apa yang harus Hampir dibahas itu, Bang. Manchester United? Tapi nggak apa-apa, dari gue coba Rizwan ikuti di- dulu. Apalagi mau dibahas coba tentang MU ini. Oke, ini kita bahas soal Bruno Fernandes dulu ya. Ini kan satu hal yang bisa dikatakan masih menjadi poin positif dari Manchester United adalah sosok Bruno Fernandes. Bahkan ada yang bilang lingkungan toksik itu bisa mempengaruhi seseorang, tapi tidak berlaku untuk Bruno Fernandes. Karena tetap bisa profesional, memberikan permainan yang terbaiknya juga, meskipun ya awal-awal sempat ikutan caur juga sih, kalau boleh jujur ya. Ini kita lihat statistik dari seorang Bruno Fernandes, 44 pertandingan, 16 gol dan 15 assist. Quite Ngegendong impressive. ini, dia ngegendong. Jadi Iya. kalau kita bahas soal MU, kalau musim depan ada perombakan, satu pemain aja yang jangan dilepas, ya Bruno Fernandes. Dia doang. Karena dia punya winning mentality, dia juga kaptennya. Ya. Terus di tengah kesulitan MU, ya dia satu-satunya yang bersinar. Sejak dia pindah dari Lisbon sampai sekarang dia nggak pernah mengecewakan kalau menurut gua. Jadi dia layak lah. Dia punya winning mentality. Dibanding yang lain, menurut gua itu kayak anak-anak muda yang star syndrome, yang pindah ke MU yang belum pernah main di klub besar, tiba-tiba main di MU. Akhirnya mereka lebih mencari popularitas daripada cari aspek sepak bolanya kalau gue lihat. Menurut gua kalau mengecewakannya ada sih Bang Bes. Dari segi leadership dia tuh, gua kadang nggak suka Karena sama nggak hal punya itu. kapten. Tapi akhirnya dipaksain jadi kapten. apa yang dia tunjukkan pun menurut gua nggak memuaskan juga dari segi leadership. Dia beberapa kali bahkan tim pemain-pemain juniornya ya, kayak pemain-pemain seperti Maino atau pemain-pemain yang masih junior lain ketika melakukan kesalahan, dia ngasih lemparan tangan gestur kayak begitu. Menurut gua agak aneh juga seorang kapten ngasih gestur kayak begitu. Dan ketika tim lu kebantai kayak contohnya lawan Liverpool 7-0 di Harusnya Anfield, gimana kalau keep up Bang, Oh, keep gitu. up, keep up. Ya kalau emang Ditenangin. Kalau emang kalau emang teman-teman lu keterlaluan. Tapi nggak ditunjukin di situ juga Gue sih mau Bang, tanya lu menurut gua. kapten berapa kali di tim lu? Oh, aduh panjang beda tuh Bang, beda Bang. Gue dari SD udah jadi kapten tim dari sampai kuliah. Kalau Abang temennya begitu Ada gimana? kalanya kita frustrasi sebagai kapten karena yang lain nggak bisa Sesuai ekspektasi. iya gitu loh. Nah cuma memang problemnya ke pemain teman itu ada dua. Ada yang tersinggung kalau Gesturin begitu. digituin, ada yang memang malah dia lebih semangat gitu loh. Jadi kita nggak bisa menjustifikasi juga bahwa gestur seperti itu ternyata ungkapan frustrasi sekedar dari seorang kapten Bruno Fernandes, tapi bahwa memang dia lihat keadaannya seperti itu sudah berulang kali. Mungkin dia lakukan itu karena dia tahu Kecewa. harus seperti itu gitu loh. Dia kecewa sama rekan-rekannya bisa saja terjadi, tapi Banget. apa yang dia tunjukin dari segi performa ya memang meningkat dan leadership itu untungnya udah nggak terlalu kelihatan lagi di musim ini Bang, yang jelek-jeleknya. Tapi di musim pertamanya Ten Hag, di musim keduanya Ten Hag sampai musim ketiga sampai dia berujung pemecatan, itu menurut gue masih buruk banget dari hal itu. Tapi sejak ada Amorim, mungkin faktor Portugal juga kali ya. Yes. Menurut gue dia jauh lebih nyaman. Dia bahkan posisi udah nge-cover banyak posisi ya. Dia awal datang dicoba sebagai 2 number 10, geser lagi ke gelandang, sempat coba di sayap juga, dan menurut gue dia pemain yang paling banyak berkorban untuk United gitu. Apapun dia lakukan dan kontribusi dia juga sangat meningkat, dan ini ya pemain yang layak dipertahankan lah. Memang dia kadang main jelek, tapi MU main lebih jelek ketika nggak ada dia. Jadi ini pemain yang jauh lebih penting buat United menurut Tapi gue. apakah sosok Bruno Fernandes ini sudah layak disebut role model atau ya bisa dibilang
someone to look up to di Manchester United memang tidak punya itu sama sekali Bang Bes? Kalau menurut gua jadi role model belum ya. Karena Rijal tadi udah nyontohin gestur-gesturnya dia. Tetapi untuk jadi orang yang diandalkan tentu iya. Sudah. Ya, karena kadang-kadang menjadi kapten itu jadi pemimpin di lapangan itu nggak harus kapten. Kalau menurut gua ya karena ketidakmampuan MU aja untuk mencari kapten baru di MU akhirnya terpaksa ya dia. Kalau menurut gua kan masih ada Maguire mestinya. Tapi performanya naik turun. Terus De Gea sebelum dia pindah layak juga menurut gua, tetapi ya akhirnya dia pergi. Mau nggak mau akhirnya tinggal Bruno Fernandes lah yang ada di situ. Jadi akhirnya dia menanggung semua beban. Beban klub, beban kawan-kawannya. Terus menurut gua ya MU banyak beli pemainnya yang terlalu muda menurut gua. Jadi akhirnya pengembangan di situ di MU. Jadi wajar akhirnya nggak punya winning mentality. Yang dibahas Bang Bes menarik ya, karena dibahas juga sama Varane ketika awal tahun dia interview sama The Athletic, yang mana pemain-pemain muda yang direkrut sama United itu cenderung kadang overpriced, habis itu beban yang ditanggung para pemain muda ini juga terlalu tinggi gitu. Jadi Varane tuh ngebandingin ketika era dia di Madrid masih muda, abang-abang di sekitarnya ngejagain dia semua tuh. Pressure nggak akan berasa ke dia, tapi di United itu entah kenapa jadi berasa banget ke pemain muda ini. Dan menurut gue nggak heran sekarang Højlund pun datang dengan harga yang sangat mahal. Usia masih muda, kelihatannya terbebani banget. Begitupun dengan Maino, pemain akademi, pressure udah segitu gedenya. Jadi gue cukup kasihan sama pemain-pemain muda MU yang dapat pressure luar biasa dahsyat sih menurut gue. Beda banget sama yang dirasain sama Varane ketika dia bersama Madrid waktu itu. Jadi banyak pemain muda yang memang butuh sosok kepemimpinan berarti. Nah, gue pengen nanya ke Bang Valen nih untuk menanyakan teori kepemimpinan yang mungkin Bang Valen pernah lakukan atau mungkin yang pernah dilihat juga oleh Bang Valen di klub Liverpool. Bagaimana kepemimpinan seorang Ruben Amorim dan juga Bruno Fernandes di Manchester United ini? Karena kalau gue ngelihat maksudnya belum ada hal signifikan yang ditunjukkan oleh kedua sosok ini. Tadi baru gue mau bawa Lifebuoy merah putih, gue belum mandi tadi, gue lu tanya lagi tentang kepemimpinan. Pedoman dulu Bang, pedoman kepemimpinan Bang. Kepemimpinan. Sebagai seorang yang sudah memimpin. Yang paling simpel itu kan udah jelas dirangkum oleh Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani kan. Pemimpin bisa berada di depan berarti jadi contoh. Pemimpin berada di tengah berarti lu bisa untuk ngebalance yang di depan dan di belakang. Sama tuh kayak kalau formasi dan permainan sepak bola. Dan kadang pemain ada di belakang untuk bisa mendorong orang untuk lebih move forward gitu loh. Nah, apa yang dilakukan oleh kalau pertama Bruno mungkin dua orang pandit hari ini udah bilang secara gestur, secara attitude mungkin tidak masuk kriteria mereka, tetapi bicara tentang konsistensi performa, ini tidak ada lagi yang bisa sebagus seorang Bruno Fernandes. Jadi ketika dia diangkat sebagai kapten dan pemimpin tim di dalam lapangan antara 11 pemain, menurut gue layak-layak aja. Karena dia yang menunjukkan performa yang konsisten gitu loh. Dan kalau dia ada ngambeknya, kalau dia ada keselnya, menurut gue juga wajar-wajar aja. Karena lu harus ngerasain ketika lu bermain dalam satu tim yang lain gak ada yang perform, lu teriak-teriakin juga tetap gak bisa, itu akan ada masanya lu frustrasi kan. Gitu. Benar. Nah kemudian kalau Amorim gue melihat dia ini sosok seperti Mourinho, mengarahkan pemberitaan itu kepada dia supaya pemainnya gak direcokin. Nah gue lebih melihat dia sebagai komunikator. Kalau Mourinho dengan ungkapan-ungkapan sombongnya, kalau si Amorim menunjukkan kejelekan yang ada di dalam timnya gitu loh. Betul. Di bawah kepemimpinan dia yang dia sampaikan bahwa ini mungkin tim terburuk. Manchester United terburuk sepanjang sejarah. Dia bilang bahwa gue pokoknya nggak mau tahu kalau lu nggak kelihatan perubahan dalam latihan, gue akan ini. Dia melempar TV segala macam. Jadi dia decoy apa yang harusnya dikritik kepada para pemain, tapi itu diberikan kepada dia gitu. Nah, apakah ini efektif atau tidak? Kalau dari DPI Senin kemarin, at least kan 7 pertandingan terakhir belum kalah-kalah gitu. Artinya kan sudah ada hasilnya gitu. Dan kalau ditanya dia sosok yang karismatik, menurut gue belum. Dia sosok yang sepertinya orang yang begitu dikagumi, enggak juga. Dihormatin belum juga. Orang tahu dia kan karena prestasi dia sebagai pelatih muda. Nah ini yang juga harus masih dibuktikan menurut gua gitu loh. Karena jangan sampai nanti malah dikudeta sama Bruno. Sering terjadi kepemimpinannya si siapa ini Bapak Amorim ini. Nah gue ada teori sedikit soal kapten. Gue pernah punya pengalaman waktu di klub dulu. Kita nunjuk kapten, itu pemain yang sering marah. Ngomel. Sering protes ke wasit. Sering meluapkan emosinya di lapangan.
Jadi akhirnya kita mikir daripada kita ngasih ban kapten ke orang lain, malah jadi gampang dapat kartu. Akhirnya kita kasih ke dia supaya dia ngerasa Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Iya, Jadi nggak asal ngomong, jadi nggak asal bicara sama wasit, sama rekannya pun dia akhirnya ngukur bicaranya karena dia harus jaga wibawa kan. Dan akhirnya efektif. terbukti Siapa itu orangnya? Dulu. Jangan disebut. Siapa? Pengen Lah, tahu. Ya kan itu sih yang dulu. kita pengen tahu. Jangan. Dan akhirnya kan jadi bagus. Inisial. Jangan. Kenapa Orang- masalahnya Orangnya masih main. Oh, Bahaya. berubah. Justru itu. Tanggung nih Bang Bes. Kecuali dia ternyata sama aja. Nggak berubah. Sudah Kartu berubah. merah terus. Sudah berubah. Kan udah berubah, siapa dia? Nanti aja di balik layar. Kenapa lu jadi nggak? Ini sih orangnya nggak bisa Masih main open. orangnya. Ya kenapa? Jangan, nanti Kan jadi kan udah jadi lebih bagus orangnya. Role model. Ujian loh. Ujian, tapi nanti Benar. aja. Pokoknya intinya kadang-kadang kita kasih ban kapten itu supaya meredam Nggak, ini waktu lu perlu udah ngelatih dari awal. dari awal. Berarti di runs nih.